Kisah ini menceritakan setelah Bota dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Ratu Leviathan. Sebuah kisah lanjutan yang membuka lembaran baru setelah semua pertumpahan darah berakhir. Buat kalian yang belum nonton keseruan perjuangan Bota, kalian bisa cek playlist yang Mimin sematkan di deskripsi dan kolom komentar. Cerita ini dibuka dengan Bota yang berdiri tepat di hadapan kepala Ratu Leviathan yang telah terpenggal. Kepala itu tergeletak diam, namun perlahan mulai meleleh. Di tengah kesadarannya yang masih tersisa, sang ratu memperingatkan Bota agar jangan pernah berpikir bahwa pertarungan ini telah benar-benar selesai. Dengan senyum tipis yang menyeramkan, ia menyatakan bahwa Bota belum menang karena Lita juga seorang ratu, sama seperti dirinya. Lita adalah Leviathan. Wajah sang ratu perlahan berubah sepenuhnya menjadi wajah Lita. Pemandangan itu membuat Bota berseru kesal. Dengan gigi bergemeletuk menahan amarah, ia menegaskan bahwa Lita tidak sama dengan mereka, lalu menyuruh sang ratu untuk menutup mulutnya. Setelah mimpi buruk itu, Bota terbangun dari tidurnya. Nafasnya terengah-engah, dadanya naik turun dengan kasar. Pandangannya kosong, wajahnya dipenuhi keringat dingin, seakan ia baru saja melewati pertarungan panjang yang menguras tenaga. Bota pun mengenakan bajunya dan melangkah keluar. Ia pergi menemui Lita. Terlihat Lita berdiri di tepi pantai, tubuhnya disinari mentari sore. Ketika menoleh ke arah Bota, ia tersenyum lembut, memanggil kakaknya dengan suara yang hangat. Dalam hati, Bota sebagai narator menyadari bahwa sudah setahun berlalu sejak Lita kembali. Ia, Kana, dan Lita kini ia tinggal bersama di sebuah kabin di pinggiran desa. Hari-hari mereka diisi dengan hal-hal sederhana, mencuci dan makan bersama, saling tersenyum, bercanda, dan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, jauh dari teror Leviathan. Suatu ketika, mereka makan bersama di meja makan. Lita memuji masakan Kana yang terasa lezat. Bota yang mencicipinya pun menyampaikan keterkejutannya, menyebut bahwa masakan Kana terasa lumayan enak. Mendengar itu, Kana mendadak terdiam, lalu bertanya apa maksud dari kata lumayan enak tersebut. Tanpa sadar, dengan nada riang, Bota mengatakan bahwa dulu ia hampir mati setiap kali memakan masakan Kana. Melihat ekspresi Kana yang langsung melotot, Lita seketika berkeringat dingin. Kana dengan mata yang tetap membelalak, menyampaikan secara halus bahwa pada saat itu pasti Bota sangat tersiksa, lalu mengingatkan bahwa kondisi seperti ini adalah waktu latihan yang tepat. Mendengar hal itu, Bota langsung berseru panik, buru-buru mengkoreksi ucapannya. Ia menegaskan bahwa masakan Kana benar-benar enak, bahwa sejak dulu masakannya selalu enak tanpa pengecualian. Hari-hari mereka selalu dipenuhi candaan seperti itu. Bagi Bota, itulah hal yang paling penting, sesuatu yang tak pernah ia miliki di masa lalu dan kini ia jaga dengan sepenuh hati. Lita sendiri biasanya menghabiskan waktunya dengan mengambil barang-barang yang tidak berguna dari laut. Wajahnya selalu dipenuhi keceriaan setiap kali memungut sampah-sampah itu, seolah menemukan harta karun. Namun di sela kegiatannya, Lita kerap mengingatkan Bota bahwa nilai suatu barang bisa berubah tergantung situasi. Karena pemikiran itulah, halaman rumah mereka kini dipenuhi koleksi barang-barang milik Lita. Suatu hari, Bota, Lita, dan Kana berjalan bersama di dermaga. Angin laut berhembus pelan ketika Lita tiba-tiba memanggil nama seseorang, menyebutnya sebagai Paman Rio. Rio langsung membalas panggilan itu, menyapa mereka sebagai para pahlawan, dan menyatakan bahwa kedatangan mereka terjadi di waktu yang tepat. Dengan senyum merekah, Lita langsung mengambil ikan hasil tangkapan Rio, sambil bertanya apakah ia boleh mengambil ikan sebanyak itu. Rio tertawa kecil dan menjawab bahwa hal itu tidak masalah karena tangkapannya hari ini sangat banyak. Ia menambahkan bahwa ikan-ikan itu adalah pilihan terbaik, ikan segar yang memang ia siapkan khusus untuk Lita. Rio terus menatap Lita, lalu berkata bahwa Lita sangat mirip dengan mendiang putrinya. Lita menatap balik dengan ekspresi polos dan menanyakan apakah mereka memang semirip itu. Tanpa ragu, Rio menjawab bahwa kemiripan itu sangat jelas. Dengan semangat, ia menegaskan bahwa jika ada seseorang yang berani mengganggu Lita, maka ia sendiri yang akan menghajar orang tersebut tanpa ampun. Mendengar itu, Lita langsung menunjuk ke arah Kana
dan memberitahu Rio agar tidak perlu repot-repot karena di sekitarnya sudah terlalu banyak orang seram. Rio tertawa terbahak-bahak membenarkan ucapan Lita. Ia menyebut bahwa Lita kini dilindungi oleh 2 Leviathan Slayer di dunia ini, sebuah perlindungan yang tak tertandingi. Bota sebagai narator menjelaskan bahwa Rio dulunya adalah seorang harponis yang ikut bertempur dalam perang sarang. Para pejuang tua kini tengah berusaha beradaptasi dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Di lautan sana, Leviathan sudah tidak ada lagi. Sekarang adalah era kedamaian, masa di mana tak seorang pun perlu mengayunkan pedangnya kembali. Kana menjadi saksi perubahan itu. Ia melihat bagaimana Bota menggunakan pedangnya sebagai gantungan pakaian. Kening Kana tampak berkerut, jelas tidak menyukai pemandangan tersebut. Sementara itu, kini Bota bekerja sebagai kuli konstruksi. Bersama yang lainnya, ia membangun rumah demi rumah untuk orang-orang yang membutuhkan. Tak banyak orang lagi yang berminat menjadi harponis. Dunia telah berubah, dan bersama kedamaian itu, jalan hidup manusia pun ikut bergeser. Seorang anak tampak menunjuk sebuah poster promosi harponis yang sudah lusuh. Dengan rasa penasaran, ia bertanya pada ibunya, apa itu harponis? Bota yang berdiri tak jauh dari poster tersebut langsung menyipitkan mata. Sebelum ibu anak itu sempat menjawab, Bota tiba-tiba berseru lantang sambil mengambil pose keren. Dengan nada penuh semangat, ia menjelaskan bahwa harponis adalah para pejuang laut yang bertarung melawan Leviathan dan melindungi orang-orang. Mendengar penjelasan itu, mata anak tersebut langsung berbinar, terpaku oleh kisah kepahlawanan yang terdengar begitu megah. Bota pun mendekatkan wajahnya dengan ekspresi antusias dan bertanya, apakah anak itu ingin menjadi harponis? Namun dengan polos, anak itu menjawab tidak. Ibu anak tersebut segera menariknya dan membawanya pergi sambil memperingatkan Bota agar tidak memancing anaknya masuk ke pekerjaan yang berbahaya. Bota hanya tersenyum, senyumnya tampak sedikit getir, namun tak ada penyesalan di sana. Ia menyadari bahwa inilah kedamaian yang mereka peroleh dengan mempertaruhkan nyawa dalam peperangan. Kenangan tentang ayahnya terlintas di benaknya, membuat dadanya terasa sesak sekaligus hangat. Ia merasa cukup senang mengetahui bahwa anak-anak sekarang tidak perlu menjalani kehidupan sebagai yatim piatu dan bisa tumbuh dalam kehidupan yang biasa-biasa saja tanpa bayang-bayang kematian. Kepalanya kemudian mendongak, pandangannya tertuju pada seseorang yang berdiri di atas bangunan. Ia menatap Kana dan di dalam hatinya muncul sebuah pertanyaan. Di tengah kehidupan yang biasa-biasa saja ini, apakah tidak apa-apa jika ia menginginkan sesuatu yang lebih? Saat pikiran itu melintas, tiba-tiba Kana menatapnya dengan tajam. Bota langsung merasa cemas. Di dalam benaknya, ia bertanya-tanya, apakah Kana sedang marah? Hari-hari terus berlalu. Lita terkadang kembali ke laut dan tidak pulang selama beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Di wajah gadis itu tak pernah terlihat keraguan saat menyelam, seolah lautan memang adalah rumah sejatinya. Bota, di sisi lain, tak bisa sepenuhnya tenang. Ada keresahan kecil yang selalu mengusiknya, terutama ketika teringat perkataan Ratu Leviathan yang pernah menyatakan bahwa Lita adalah spesies yang sama dengan mereka. Namun Bota segera menepis pikiran itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa Lita adalah adiknya. Ia bisa menunggu Lita tanpa rasa khawatir, karena ia tahu Lita pasti akan kembali pulang. Lita akan selalu kembali ke rumah tempat ia dan Kana tinggal, apapun yang terjadi di lautan sana. Sejenak, Bota menatap Kana. Ia lalu menepuk pundak Kana, pipinya sedikit memerah, dan mengatakan bahwa sekarang mereka hanya berdua. Ia mengingatkan bahwa udara di luar dingin, dan akan lebih baik jika mereka masuk ke dalam. Kana tampak melepaskan genggaman Bota di pundaknya, lalu dengan nada yang lebih serius, mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu. Tiba-tiba, Kana menyodorkan sebatang paralon besi ke arah Bota, sambil mengingatkan bahwa Bota sudah jarang berlatih akhir-akhir ini. Dengan nada tegas, ia menanyakan apakah Bota tidak kelewat santai sampai-sampai menjadikan senjata sebagai gantungan baju. Bota tidak dapat menyembunyikan kebingungan di wajahnya ketika Kana terus mengomel. Dengan ekspresi serius, Kana menyatakan bahwa otot Bota semakin mengecil dan berat badannya justru bertambah. Ia menegaskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi Bota untuk merenungkan kelalaiannya, lalu bertanya dengan tajam, kapan terakhir kali Bota berlatih?
Bota langsung memasang wajah datar. Ia menanyakan, sebenarnya Kana menganggapnya sebagai apa? Dalam hatinya, Bota merasa kalau Kana masih berpikir bahwa dirinya adalah seorang remaja berumur 17 tahun yang tidak bisa apa-apa. Setelah memikirkan hal itu, Bota mengacungkan paralon dan mengingatkan Kana bahwa dirinya adalah Leviathan Slayer, sama seperti Kana. Kana tetap tenang. Ia hanya menanyakan apakah Bota ingin terlihat hebat. Mendengar itu, Bota mulai memasang kuda-kuda dan menjawab bahwa inilah yang disebut percaya diri. Ia akan menunjukkan kemampuannya pada Kana. Dengan nada jujur dan tanpa ragu, ia menegaskan bahwa selama 3 tahun belakangan, ia tidak pernah sekalipun berpikir akan kalah dari Kana. Mendengar ucapan itu, wajah Kana mulai membara, namun ia justru memuji kepercayaan diri tersebut. Sabatan senjata beradu di udara ketika mereka saling menyerang. Kana menyuruh Bota untuk membuktikan ucapannya. Dengan satu gerakan mantap, Bota mengayunkan senjatanya. Senjata Bota patah, namun senjata Kana justru terlepas dari tangannya dan terlempar ke udara. Saat Kana hendak membalikan badan, Bota bergerak cepat dan sudah berdiri tepat di belakangnya. Ia meraih tubuh Kana tanpa ampun. Dalam satu putaran cepat, Bota membanting tubuh Kana ke tanah dengan keras. Mata Kana terbelalak. Ia tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Bota duduk berjongkok di atas tubuh Kana, menahan wanita itu agar tidak bangkit. Dalam benaknya, Kana bertanya-tanya, sejak kapan Bota menjadi sekuat ini? Bota pun memperingatkan Kana bahwa hanya Kana seoranglah yang masih memperlakukannya seperti anak kecil di pulau ini. Kana terdiam, tatapannya terus mengunci wajah Bota, lalu memanggil nama pria itu dengan suara pelan. Saat perhatian Bota teralihkan, tiba-tiba Kana mengangkat kakinya, berusaha membalikan keadaan. Kana memutar tubuh Bota, dan posisi mereka pun menjadi terbalik. Kana mengunci tangan Bota dengan erat dan mengingatkan agar Bota tidak pernah lengah dalam situasi apapun. "Kana, Bota!" Di tengah situasi yang masih tegang, tiba-tiba Kyo datang berlari dan memanggil mereka berdua dengan suara panik. Ia berseru bahwa ada sinyal darurat yang dikirim dari kapal milik Rio. Seketika, wajah Bota dan Kana dipenuhi kebingungan. Keduanya saling menatap, pikiran mereka dipenuhi pertanyaan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Sorotan kemudian bergeser ke tengah lautan pada malam hari, tepatnya di atas kapal Rio. Di dalam kabin yang remang, tampak Rio berdiri dengan nafas terengah-engah di hadapan seorang wanita yang dirantai. Suaranya bergetar ketika ia berbicara, seolah menahan luapan emosi yang telah lama terpendam. Ia menyebut wanita itu sebagai putrinya, menyatakan bahwa putrinya ternyata masih hidup. Dengan keyakinan yang bercampur kelegaan, Rio mengatakan bahwa ia percaya putrinya pasti akan kembali, sama seperti Lita. Di hadapannya terlihat seorang gadis yang tertunduk lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya nyaris tak menunjukkan perlawanan. Hari pun berganti. Sorotan berpindah ke kapal bot milik Bota dan Kana yang kini melaju menuju sumber sinyal darurat dari kapal Rio. Bota bertanya pada Kana, apakah mungkin kapal Rio diserang bajak laut? Kana menanggapi dengan tenang bahwa bisa saja mesin kapal mengalami masalah. Dari kejauhan, kapal Rio akhirnya mulai terlihat. Bota sendiri mengaku bingung melihat kapal Rio melaju sejauh itu. Suasananya tampak sunyi, terlalu sunyi, membuatnya bertanya-tanya apakah masih ada orang di sana. Namun kebingungan itu berubah menjadi keterkejutan ketika mata mereka menangkap sesuatu di atas kapal. Sesosok mayat Leviathan tampak menggantung di sisi kapal. Karena terlihat tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sulit menerima kenyataan bahwa Leviathan menyerang kapal milik Rio. Tanpa menunggu lama, Kana dan Bota segera menaiki kapal tersebut. Begitu menginjakan kaki di geladak, mereka mendapati pemandangan mengerikan. Mayat manusia dan Leviathan bergelimpangan di berbagai sudut. Bota segera memeriksa tubuh-tubuh manusia yang tergeletak dan menyatakan bahwa mereka telah datang terlambat. Tubuh-tubuh itu sudah dingin, tak menyisakan tanda kehidupan. Dengan wajah diliputi kebingungan, Bota mengatakan bahwa ia tahu perairan ini adalah wilayah Lita dan hal semacam ini seharusnya tidak pernah terjadi. Sambil menatap mayat Leviathan, Kana menanggapi bahwa mungkin saja mereka adalah Leviathan yang lolos dari kendali Lita.
Ia juga menambahkan bahwa dirinya belum pernah melihat spesies Leviathan seperti ini sebelumnya. Kesadaran Botha tersentak. 4 tahun telah berlalu sejak Perang Sarang berakhir, dan selama itu tidak pernah ada satupun serangan Leviathan. Ia tak bisa memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di saat mereka berdua masih dilanda kebingungan, Rio muncul dari dalam kabin dengan wajah kelelahan yang penuh luka. Nafasnya terengah-engah. Ia menyatakan bahwa semua ini adalah salahnya sendiri. Botha segera menghampiri Rio dan menanyakan keadaannya. Nada suaranya terdengar cemas. Kana ikut meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi, menanyakan apakah Rio telah mengganggu para Leviathan hingga memicu serangan seperti ini. Rio dengan nada lemah dan nafas yang masih terengah-engah berkata, "Botha, Kana, putriku Xia adalah anak yang baik." Ucapan itu membuat Botha semakin bingung. Perkataan Rio terdengar tiba-tiba dan tak berhubungan dengan keadaan di sekitar mereka. Rio melanjutkan dengan suara bergetar. Ia mengatakan bahwa putrinya sangat menyukai tinggal di Pulau Pohon Apel. Lalu suaranya tertahan ketika menyebutkan, jika bukan saja karena badai sialan yang terjadi 3 tahun lalu, semuanya pasti akan berbeda. Pada saat itu, Rio sedang melaut dan putrinya ikut bersamanya. Namun badai besar menghantam kapal mereka tanpa ampun. Gelombang mengamuk, menghancurkan keseimbangan kapal, dan membuat Rio serta Xia terlempar ke laut. Di tengah kegelapan dan derasnya hujan, Xia jatuh ke lautan sambil berteriak memanggil ayahnya dengan suara penuh keputusasaan. Rio memutar tubuhnya, berenang dan mencari putrinya dengan panik. Namun ganasnya ombak menelan segalanya. Sosok Xia benar-benar menghilang di telan lautan tanpa jejak. Dengan mata kosong dan suara yang terdengar seperti orang yang hampir kehilangan kewarasan, Rio berkata bahwa ia mengira mereka akhirnya bisa hidup bahagia. Namun putrinya justru menghilang tepat di depan matanya. Ia menyebut bahwa laut telah menelan putrinya. Namun sesaat kemudian, nada bicaranya berubah. Dengan senyum yang terlihat penuh tekanan, Rio menyatakan bahwa ternyata Xia masih hidup. Botha dan Kana terkejut mendengar itu. Setelah beberapa detik hening, Botha dengan tenang bertanya apa maksud Rio sebenarnya dan menanyakan apakah ia baik-baik saja. Rio berusaha membuat mereka percaya bahwa semua ini adalah sebuah mukjizat. Ia terus menegaskan bahwa apa yang terjadi padanya adalah nyata. Melihat sikap Rio yang semakin tidak stabil, Kana menyuruhnya untuk tenang dan menarik nafas. Namun, Rio justru mengajak mereka berdua masuk ke dalam kapal. Ia berkata akan membuktikan bahwa dirinya tidak gila. Perlahan, mereka melangkah masuk ke dalam kabin kapal yang dipenuhi air setinggi mata kaki. Suasana di dalam terasa lembab dan sunyi. Rio mengangkat lampu senternya. Cahaya bergetar menerangi lorong di depannya. Lalu melangkah maju sambil berbicara. "Xia, Botha dan Kana sudah datang. Kau sudah aman sekarang." Dengan mata berkaca-kaca, Rio menjelaskan bahwa ia sangat senang melihat putrinya bisa menemukan jalan pulang ke ayahnya. Ia menceritakan bahwa pada hari itu, ketika sedang menarik jaring tangkapannya, yang terjerat bukanlah ikan, melainkan sosok yang begitu dekat dengannya. Rio kemudian mengarahkan cahaya senter ke arah dinding dan meminta Botha serta Kana untuk memberi salam pada Xia. Di dinding itu, tampak seorang wanita dengan mata tertutup perban. Tubuhnya terikat, kedua tangannya terentang tanpa daya. Melihat pemandangan tersebut, Botha dan Kana tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Tepat di hadapan mereka, terpampang jelas sosok yang menyerupai duyung. Tubuh bagian bawahnya memanjang dengan sisi yang basah dan mengkilap, sementara bagian atasnya masih menyisakan bentuk manusia. Kana berusaha membantah pemandangan itu dalam pikirannya. Ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa putri duyung tidak pernah ada. Nalurinya berteriak bahwa sosok tersebut adalah Leviathan atau manusia yang telah terinfeksi dan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sosok yang disebut Xia itu membuka mulutnya yang tertarik kaku, mengeluarkan erangan rendah yang serak dan tidak wajar. Namun Rio menganggap semua itu sebagai hal yang normal. Dengan nada yakin, ia menjelaskan bahwa mungkin wujud putrinya kini terlihat berbeda, tetapi sosok di hadapan mereka jelas-jelas adalah putrinya. Ia mengatakan bahwa ia tahu itu karena dirinya adalah ayahnya. Kana berusaha membuka mulut untuk mengatakan bahwa putri Rio telah tiada,
bahwa apa yang mereka lihat bukanlah manusia lagi. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia tidak kuasa mengucapkannya. Buta sendiri hanya terdiam. Dalam benaknya, ia menduga bahwa kejadian ini sangat mirip dengan apa yang pernah terjadi pada adiknya. Sambil terus menatap Xia, Ryo mengatakan bahwa apa yang terjadi pada putrinya sama seperti yang terjadi pada Lita. Ia menegaskan bahwa Xia akan melalui semua ini sama seperti Lita dengan keyakinan yang nyaris fanatik. Ia berkata bahwa Xia pasti akan kembali sehat dan berjalan dengan kedua kakinya. Ryo mengusap pipi Xia dengan lembut, lalu menatap Buta dengan sorot mata yang dipenuhi kegilaan. "Buta, kau memahami perasaanku kan?" Kana dengan raut cemas menyadari sesuatu. Ia kemudian berkata bahwa mungkin Leviathan yang berada di luar tadi sedang mencari Xia. Ryo membenarkan dugaan itu. Ia mengatakan bahwa dirinya telah bertarung semalaman penuh untuk melindungi Xia dari mereka. Tiba-tiba Xia menjerit keras. Mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar hingga tampak seperti robek. Suaranya menggema di dalam kabin yang lembab. Buta hanya mengamati mereka berdua dalam diam. Sementara itu, Kana menoleh ke arah pintu dan menyadari keadaan di luar sana. Ia memanggil Buta dan memberitahu bahwa matahari hampir terbenam dan mereka akan datang lagi. Kana dan Buta melangkah keluar dari kabin. Keduanya bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Tak lama kemudian, matahari benar-benar tenggelam di sisi barat, menyisakan langit merah gelap yang perlahan dilahap malam. Dari permukaan laut, para Leviathan yang menyerupai duyung mulai bermunculan, mengelilingi kapal Ryo. Dari dalam kabin, Xia terus mengerang, suaranya terdengar seperti panggilan. Dan benar saja, para Leviathan itu merespon. Mereka mulai memanjat naik ke kapal. Cakar-cakar tajam menggores lapisan besi kapal. Sepasang demi sepasang mata menyala, muncul di atas dek, menatap Buta dan Kana dengan tatapan lapar. Dalam benaknya, Buta sudah menduga bahwa Xialah yang memanggil kawanannya. Monster-monster itu terus merayap di atas dek. Tubuh mereka basah dan licin. Buta melangkah maju dan berdiri tepat di hadapan mereka, menggenggam sebilah pedangnya dengan erat. Tubuhnya menegang, siap menghadapi pertempuran yang tak terelakkan. Lampu-lampu di bagian anjungan menyala. Ryo berdiri di atas sana, dan cahaya terang itu menyorot langsung ke arah para Leviathan. Di bawah sorotan lampu, wajah-wajah mereka terlihat jelas, menyerupai sosok manusia. Pemandangan itu membuat Kana terkejut, matanya melebar. Sesaat kemudian, para Leviathan itu menerjang maju, menyerang tanpa ragu. Kana mengayunkan kedua pedangnya, menebas monster-monster itu tanpa ampun. Buta pun tidak menahan diri. Ia ikut menebas ke arah Leviathan yang mendekat. Setiap ayunan pedangnya disertai percikan air dan darah. Dari atas anjungan, Ryo menarik harponnya dan berteriak lantang, menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan mereka merebut Xia lagi. Lalu memaki para monster itu. Peluru-peluru harpon melesat dan menembus tubuh para Leviathan, membunuh mereka seketika. Namun Buta justru terpaku sesaat. Ia mendengar teriakan yang mengerikan dari monster di dekatnya. Saat itu, ia benar-benar menyadari bahwa makhluk yang ia hadapi berwujud setengah manusia, setengah ikan. Ia mengaku dalam hatinya bahwa baru kali ini melihat Leviathan seperti ini. Bahkan sensasi yang ia rasakan saat menebas terasa seperti sedang melukai manusia. Sebilah besi melesat melewati sisi Buta dan menancap keras di dinding kapal. Di hadapannya, seekor monster terlihat menggenggam pipa besi dan melemparkannya layaknya tombak. Kana terus menebaskan pedangnya, namun kini ia diliputi keterkejutan saat mendapati Leviathan yang menggunakan senjata, bertarung dengan pola yang nyaris menyerupai manusia. Sementara itu, Xia yang berada di dalam kapal terus menjerit tanpa henti, memanggil kawanannya. Para Leviathan di luar ikut menjerit, suaranya saling bersahutan seakan mengirim sinyal. Buta dan Kana dilanda kebingungan, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di antara makhluk-makhluk itu. Tak lama kemudian, dari kejauhan, terlihat seekor Leviathan berukuran besar berenang mendekati kapal. Sosok raksasa itu perlahan mulai memanjat badan kapal, membuat kapal bergoyang hebat dan hampir kehilangan keseimbangan. Buta dan Kana langsung menengok ke belakang dengan mata terbelalak.
Dari balik lapisan besi kapal, sesosok kepala perlahan mulai terlihat. Wajahnya tersenyum gila ketika akhirnya tersingkap sepenuhnya. Sekilas, Bota mengira itu adalah manusia. Namun tiba-tiba, sosok itu menampakkan tubuh besarnya. Bagian atas tubuhnya menyerupai manusia, sementara dari perut ke bawah berbentuk duyung. Namun perutnya dipenuhi tangan-tangan manusia yang menggeliat tak wajar. Otak Bota benar-benar dilanda kebingungan. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, sebenarnya makhluk apa mereka ini? Ketika Bota masih termenung, Kana memperingatkan bahwa monster itu datang. Monster raksasa tersebut melompat tinggi dan menghantam ke atas dek kapal dengan kekuatan mengerikan. Bota dan Kana serempak menebas tangan-tangan monster itu. Namun salah satu tangan makhluk tersebut bergerak lebih cepat dan langsung meraih kepala Bota. Monster itu menghantamkan tubuhnya ke kapal hingga menembus ke dalam kabin, dan Bota ikut terjungkal masuk bersama reruntuhan besi dan kayu. Dengan pedangnya sebagai penopang, Bota berusaha bangkit kembali di tengah puing-puing. Ia menyadari bahwa kapal ini tidak akan bertahan lama dan sebentar lagi akan tenggelam. Namun pandangannya segera tertuju pada sikap aneh sang monster. Dari kejauhan, monster raksasa itu perlahan mengulurkan tangannya ke arah Sia. Dengan gerakan hati-hati, makhluk itu membuka penutup mata Sia. Melihat pemandangan tersebut, ingatan Bota tersentak. Ia teringat momen ketika Lita berada di tangan Kenterasi saat mereka saling menatap, dan Lita mengatakan bahwa Kenterasi telah menganggapnya layaknya anaknya sendiri. Dalam benaknya, Bota bertanya-tanya apakah monster di hadapannya ini datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan anaknya. Namun sebelum pikiran itu sempat mengendap, Rio tiba-tiba sudah berada di samping Bota dengan kapak di tangannya. Dengan suara gemetar, ia berteriak menyuruh monster itu untuk tidak menyentuh anaknya. Dengan langkah gila, Rio mendekati monster tersebut dan mengangkat kapaknya tinggi-tinggi. Monster itu langsung mencengkram tubuh Rio dengan erat, bahkan merampas kapaknya dari genggaman. Rio meronta-ronta sambil berseru bahwa ia akan membunuh monster di hadapannya. Saat monster itu teralihkan perhatiannya pada Rio, Kana melesat dari atas dan menancapkan kedua pedangnya ke tubuh makhluk tersebut. Dari bawah, Bota ikut menusuk perut monster itu dengan seluruh tenaga. Kana menggertakkan giginya, mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan satu ayunan mantap, Kana memutus salah satu lengan monster itu. Melihat aksi Kana, Rio berseru lantang, menyuruhnya untuk membunuh monster tersebut. Namun sekali lagi, monster raksasa itu mencengkram wajah Rio dengan kekuatan brutal. Dengan dorongan penuh amarah, monster itu menghantamkan tubuh Rio ke dinding kabin, lalu menggempaskannya ke bawah tanpa ampun. Monster itu mengerang, menatap Rio dengan sorot mata penuh kekesalan dan kebencian. Kana segera bergerak, menyadari bahwa monster itu hanya mengincar Rio. Ia menduga makhluk itu tengah dikuasai dorongan balas dendam. Monster itu menekan kepala Rio ke lantai hingga darah mulai mengalir dari hidung dan mulutnya. Pada saat itulah, Bota bergerak cepat. Ia mengacungkan pedangnya ke leher Sia. Ujung bilahnya menempel dingin di kulit gadis itu. Dengan suara tegas, Bota menyuruh monster tersebut untuk berhenti mengamuk. Ia memerintahkan monster itu melepaskan Rio dan menyatakan bahwa ia akan menukar nyawa Rio dengan Sia. Sejenak, monster itu terdiam. Tatapannya tertuju pada Sia, mengamati sosok itu tanpa bergerak. Sementara itu, Rio yang terbujur lemas di lantai kabin bersuara dengan suara parau, memohon agar Bota tidak menyerahkan Sia. Perlahan, monster raksasa itu melepaskan cengkeramannya dari tubuh Rio. Melihat hal itu, tanpa ragu sedikit pun, Bota menyerahkan Sia ke tangan monster tersebut. Sia dan monster raksasa itu tampak saling berhadapan, sebuah pemandangan yang menyerupai reuni antara ayah dan anak. Di sisi lain, Rio menyaksikan semua itu dengan wajah hancur. Dengan nafas terengah-engah, ia menyuruh Bota untuk bertarung demi melindungi putrinya. Dengan nada tenang namun tegas, Bota menanggapi bahwa semuanya sudah terlambat. Ia mengatakan bahwa Sia tidak sama dengan Lita. Ia menyuruh Rio membuka mata dan melihat kenyataan bahwa Leviathan yang ia anggap sebagai Sia itu justru telah menganggap monster raksasa tersebut sebagai ayahnya. Dengan suara yang tetap terkendali, Bota menegaskan bahwa duyung itu bukan Sia.
Dengan wajah penuh kesedihan, Rio menyuruh Bota untuk menutup mulut. Tubuhnya terbaring lemah saat ia mengangkat tangannya, meraih ke arah Xia dan memohon agar ia tidak pergi. Namun Xia justru mengeraskan ekspresinya dan mengerang rendah, jelas tidak menyukai sikap Rio. Air mata mengalir di wajah Rio. Dengan suara bergetar, ia memohon kepada Xia agar kembali padanya, memberitahu bahwa dirinya adalah ayah yang sebenarnya. Dengan teriakan putus asa, Rio menegaskan bahwa sosok yang dibawa monster itu adalah putrinya. Dan tiba-tiba Rio bangkit. Sebilah kapak telah berada di tangannya. Dengan langkah goyah namun penuh tekad, ia mengejar monster raksasa yang hendak kembali ke laut. Kana langsung berteriak menyuruh Rio untuk berhenti. Rio yang telah dibutakan oleh kesedihan mengayunkan kapaknya ke punggung monster raksasa itu. Monster tersebut langsung menoleh dengan sorot mata penuh kekesalan. Monster itu melompat dari kapal, membuat tubuh Rio terpelanting ke udara. Dengan satu hentakan ekor raksasanya, monster tersebut membelah kapal menjadi dua bagian. Tubuh Bota, Kana, dan Rio terhempas dan tenggelam ke dalam lautan. Bota yang berusaha mendongkak ke permukaan terkejut bukan main. Di atasnya, puluhan leviatan datang menyambar. Mereka berbondong-bondong melesat ke arah tubuh-tubuh yang tenggelam. Target utama mereka jelas adalah Rio. Puluhan monster itu menangkap Rio lebih dulu. Tubuhnya langsung digerogoti, menciptakan semburan cairan merah yang menyebar di dalam lautan. Bota hanya bisa menyaksikan pemandangan itu, tak mampu berbuat banyak. Sesaat kemudian, giliran dirinya yang mulai dikepung dari berbagai arah. Bota segera memutar tubuhnya, membelah para leviatan yang mendekat. Di sisi lain, Kana juga terus mengayunkan pedangnya tanpa henti, melawan kepungan monster yang semakin rapat di dalam gelapnya lautan. Namun, leviatan itu seolah tak ada habisnya. Meski satu demi satu tubuh mereka terpotong dan terbelah, yang lain terus berdatangan tanpa henti. Cengkeraman demi cengkeraman mulai meraih tubuh Bota. Ia tetap memberontak, mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, menebas apapun yang mendekat. Di sisi lain, Kana terus menusukkan kedua pedangnya bertubi-tubi. Namun kesadarannya perlahan dipenuhi satu kenyataan pahit. Musuh mereka terlalu banyak. Kini, Kana benar-benar terhimpit. Seluruh tubuhnya dicengkram dari berbagai arah. Lengan, kaki, hingga bahunya terkunci oleh tubuh-tubuh monster yang menggeliat. Bota pun mengalami hal yang sama. Ditahan kuat hingga tak bisa lagi bergerak bebas. Dalam keputusasaan, mereka berdua berusaha meraih tangan satu sama lain. Pandangan Bota semakin tertutup oleh bayangan monster yang menumpuk di hadapannya. Dengan suara lirih penuh penyesalan, ia bergumam, "Kana, kalau aku tahu kejadiannya akan seperti ini, aku sudah pasti akan menyatakan perasaanku. Kenapa aku malah ragu-ragu seperti orang tolol?" Monster-monster itu kini benar-benar melahap mereka, berkumpul rapat seperti bola daging yang menggeliat di dalam laut. Namun dari atas sana, tiba-tiba Xia datang melesat turun dan menjerit nyaring. Seketika, perhatian para monster teralihkan. Pandangan mereka serempak mengarah ke Xia. Tanpa ragu, Xia meraih tangan Bota dan Kana. Tindakan itu membuat Bota tertegun. Di tengah tubuhnya yang melemah, muncul kebingungan mendalam. Mengapa leviatan itu justru menolong mereka? Dalam kesadarannya yang perlahan sirna sepenuhnya, sebuah pertanyaan muncul berulang kali. Kenapa? Apa jangan-jangan dia masih memiliki ingatan sebagai manusia, sama seperti Lita? Beberapa waktu berlalu, Bota perlahan membuka matanya. Sosok dirinya dan Kana terbaring di atas tumpukan tubuhan raksasa yang mengapung. Tubuhnya terasa berat, namun ia segera mengangkat tubuh Kana dengan hati-hati dan menanyakan keadaannya. Kana membuka mata dengan raut bingung, bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia menoleh ke sekeliling dan kembali bertanya, mereka berada di mana? Tak lama kemudian, mereka berdiri di puncak puing kapal yang tersangkut di antara tumbuhan tersebut. Kana mengatakan bahwa mereka berdua di zona tanpa angin, tempat di mana tidak ada hembusan udara sama sekali. Ia menduga posisi mereka tidak jauh dari pulau bajak laut. Mereka juga tidak bisa meninggalkan tempat ini dengan menaiki perahu. Di dalam puing kapal itu, Kana dan Bota menemukan banyak sekali barang yang berserakan. Kana mulai menggeledah satu persatu, berharap bisa menemukan sesuatu yang masih berguna.
Bota teringat pada Xia yang tiba-tiba menolong dirinya dan Kana. Rasa penasaran memenuhi benaknya. Ia bertanya-tanya, mengapa Xia membawa mereka ke tempat ini, dan apakah tumpukan barang di sekitar mereka juga milik Xia. Dugaan itu muncul karena Lita memiliki sifat yang sama, mengumpulkan barang-barang rongsokan yang hanyut dari laut. Raut wajah Bota tampak meredup, diliputi penyesalan saat ia bergumam pelan. Apa jangan-jangan dia masih memiliki ingatannya sebagai manusia? Seandainya saja Lita ada yang di posisi itu, aku pasti akan bertarung mati-matian seperti Rio. Aku bahkan tidak akan ragu. Tapi aku malah menyerahkan Xia ke Leviathan dengan kedua tanganku sendiri. Dengan nada penuh sesal, Bota bertanya pada Kana yang berdiri di atas puing kapal. Kana, apa menurutmu aku terlalu kejam ke Rio? Sambil membawa payung, Kana menjawab tegas. Ia mengatakan bahwa Xia bahkan tidak mengenali Rio sama sekali. Mereka telah melihatnya sendiri dengan kepala dan mata mereka. Bagaimana Xia pergi bersama Leviathan itu dengan sukarela. Menurut Kana, anak itu adalah anak Leviathan. Saat nama Xia masih mereka bicarakan, tiba-tiba sosok itu muncul dari dalam air. Sontak, Bota berdiri dari duduknya. Xia perlahan meletakkan 2 ekor ikan di atas tumbuhan mengapung. Ketika Bota hendak menanyakan alasan Xia menolong mereka, sosok itu justru kembali menyelam dan menghilang ke dalam air tanpa sepatah kata pun. Di hadapan Bota, kini hanya tersisa 2 ekor ikan yang tergeletak diam. Dalam pikirannya, pertanyaan itu terus berputar. Mengapa Xia hanya menyelamatkan mereka berdua? Kana pun terlihat bingung. Ia menduga mungkin saja Xia menganggap Bota sebagai penyelamatnya. Namun menurutnya, yang terpenting sekarang, mereka harus segera pergi dari tempat ini. Tak lama kemudian, Bota dan Kana menyelam ke dalam air. Di bawah sana, mereka melihat sebuah koloni rumput laut raksasa. Bota mendekat dan menyadari bahwa rumput laut itu bisa mengapung karena kantong-kantong udara di batangnya. Ia kemudian menemukan buah rumput laut yang menggantung di sana, menatapnya dengan ragu sambil bertanya-tanya dalam hati, apakah buah itu bisa dimakan. Singkat cerita, Bota telah memanen buah rumput laut itu. Ia menyampaikan bahwa buah tersebut mampu meredakan dahaga. Namun Kana tetap waspada dan berpendapat bahwa ada kemungkinan buah itu beracun, sehingga sebaiknya tidak dikonsumsi dalam jumlah besar. Bota justru memakannya dengan lahap dan menanggapi santai. Beracun? Padahal rasanya enak loh. Kana segera memperingatkan Bota agar tidak makan terlalu banyak dan menunggu reaksi tubuhnya terlebih dahulu. Namun melihat Bota yang terus memasukkan buah itu ke mulut tanpa ragu, Kana kembali mengingatkan, menyuruhnya berhenti sekarang juga. Bota terlihat sudah menghabiskan beberapa buah. Ia meminta Kana untuk berhenti mengomel, mengatakan bahwa lebih baik dirinya mengambil resiko daripada mati kehausan. Dalam benaknya muncul sedikit keheranan. Sudah 4 tahun berlalu sejak perang sarang berakhir, tetapi Kana masih memperlakukannya seperti anak kecil. Tatapan Bota menajam. Lalu ia menegaskan dengan nada kesal bahwa dirinya bukan lagi bocah yang harus terus diawasi. Singkat cerita, beberapa waktu berlalu. Yoho, Kana, Bota ada di sini, teriak Bota dengan suara riang. Tubuhnya kini dipenuhi bentol merah yang mencolok. Melihat kondisi itu, Kana hanya bisa menghela nafas panjang. Ia sudah menduga buah tersebut beracun. Bota justru tersenyum lebar, terlihat sangat puas dan bahagia, seolah tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Dengan antusias, ia menunjuk ke arah matahari dan berseru, "Kana, bunga mataharinya mekar!" Kana terdiam, melongo mendengar perkataan itu. Ia menyadari Bota benar-benar mulai berhalusinasi. Dengan cepat, Kana meminta Bota untuk segera turun dari tempat tinggi itu. Bota menatap Kana dengan wajah penuh kegirangan. Namun tiba-tiba suasana hatinya berubah. Senyumnya memudar dan nadanya menjadi pelan saat ia mengungkapkan sesuatu. Pada waktu itu, aku sangat menyesal. Kenapa aku malah ragu-ragu seperti orang tolol? Dengan wajah yang kini tampak serius, Bota menatap Kana, lalu berkata dengan suara mantap, "Aku mencintaimu, Kana." Kana tersentak kaget, matanya membulat tak percaya. "Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu." Tiba-tiba Bota meneriakkan kalimat itu berulang kali, berkali-kali seperti orang gila. Melihat pemandangan itu, wajah Kana tampak kesal. Ia kembali menyuruh Bota untuk segera turun. Dan benar saja,
Bota langsung melompat dari atas sana ke arah Kana sambil terus berteriak penuh semangat. Kana, aku mencintaimu. Tubuh Bota menimpa Kana dengan keras. Air memercik ke segala arah saat ia tertawa terbahak-bahak tanpa beban. Kana menanggapi celoteh Bota dengan nada datar, menyuruhnya untuk segera sadar dan berhenti bertingkah aneh. Namun Bota justru menggeleng ringan, mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Senyumnya merekah lebar, terlalu lebar untuk situasi itu. Ia mengaku bahwa sejak dulu ia ingin mengungkapkan perasaannya, bahkan ia tak sanggup menahannya dan ingin mengatakannya pada Kana setiap hari. Kana hanya memasang wajah datar mendengar omong kosong itu. Dengan nada dingin, ia menyuruh Bota untuk segera minggir. Dalam pandangan Bota, dunia di sekeliling mereka telah berubah. Ia merasa seolah berada di sebuah taman luas yang dipenuhi bunga-bunga bermekaran. Namun di tengah hamparan bunga itu, baginya hanya satu sosok yang paling mencolok, Kana. Bahkan di antara bunga-bunga tercantik sekalipun, Kana tetap terlihat paling indah. Perlahan, Bota mendekatkan wajahnya. Tangannya terangkat, membelai rambut Kana dengan lembut sambil memuji bahwa Kana adalah wanita tercantik di dunia. Ia terus condong ke depan. Jarak bibir mereka kini tinggal beberapa senti saja, hampir menyentuh mulut Kana. Sebelum itu, Kana melayangkan sebuah tamparan mematikan. Tubuh Bota terhempas dan terkapar, pipinya langsung membengkak merah. Kana berdiri tegak, menatapnya dengan ekspresi dingin, lalu mengingatkan dengan tegas bahwa jika Bota memang sudah dewasa, maka berhentilah bersikap kekanak-kanakan. Bunga matahari di langit perlahan mulai tenggelam. Dalam kesadarannya yang masih terombang-ambing, Bota bertanya-tanya, apakah semua yang terjadi tadi hanyalah halusinasi, delusi, atau sekedar mimpi yang terlalu nyata. Hari pun berganti. Keesokan harinya, terlihat Bota duduk murung. Wajahnya pucat, pandangannya kosong. Bahkan dalam hatinya, ia sempat berharap lebih baik mati saja mengingat apa yang terjadi kemarin. Kana menoleh ke arahnya dan bertanya dengan nada biasa, apakah Bota sudah merasa lebih baik? Bota melirik Kana. Ia melihat Kana yang tetap tenang seperti biasanya, seolah kejadian kemarin tidak meninggalkan bekas apapun. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah hanya dirinya yang terguncang oleh semua peristiwa itu? Perasaan itu membuatnya seakan sedang berhadapan dengan tembok kokoh yang mustahil dihancurkan. Namun pandangan Bota segera teralihkan pada sebuah payung bolong-bolong yang dibungut Kana. Ia mengambil payung itu dan berkata bahwa benda tersebut masih bisa digunakan. Kana mendengar perkataannya dan bertanya apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Bota. Dengan nada lebih tenang, Bota menjawab bahwa ia akan membuat layang-layang sebagai sinyal minta tolong. Kana menanggapi bahwa itu adalah ide yang bagus. Tidak lama kemudian, Bota mengubah payung bolong-bolong itu menjadi sebuah layang-layang darurat. Kana mengakui bahwa ide Bota cukup bagus, namun ia langsung menyoroti satu masalah besar. Bagaimana cara menerbangkan layang-layang itu di zona tanpa angin? Layang-layang itu akhirnya jatuh nyemplung ke perairan dengan bunyi pelan. Bota menatap langit senja dengan dahi berkerut, lalu bergumam bahwa sepertinya layang-layang itu harus diterbangkan jauh lebih tinggi. Bota mulai memungut beberapa barang rongsokan di sekitar mereka, pipa tua, potongan tali, dan sisa kantong udara. Dengan nada penuh keyakinan, Bota menyuruh Kana untuk tidak khawatir. Ia berjanji akan membawa Kana pulang. Mendengar itu, Kana bertanya, apa sebenarnya yang sedang Bota rencanakan dengan benda-benda tak berguna tersebut? Bota hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa bahkan barang yang terlihat tidak berguna sekalipun bisa menjadi sangat bermanfaat, tergantung situasinya. Setelah itu, ia mulai merakit sebuah peluncur sederhana, memanfaatkan pipa tua sebagai rangka dan kantong udara sebagai sumber dorongan. Tak lama kemudian, pelontar itu selesai. Bota memberi aba-aba singkat dan mereka berdua melompat bersamaan dari atas puing. Tubuh Kana dan Bota menimpa kantong udara itu dengan keras. Dalam sekejap, dorongan kuat tercipta dan layang-layang itu melesat ke atas, meluncur seperti roket yang dilepaskan dari pelontarnya. Keduanya menengadah, mata mengikuti pergerakan layang-layang itu, berharap ia bisa naik lebih tinggi. Di langit senja, layang-layang itu akhirnya mekar sempurna. Bentuknya terbuka lebar, stabil,
dan jelas terlihat dari kejauhan. Bota berhasil menerbangkannya. Raut puas langsung terpancar di wajahnya. Sambil tersenyum, ia mengatakan bahwa rekan-rekannya pasti bisa menemukan mereka, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Kana terdiam, menatap layang-layang itu dengan wajah takjub. Dalam benaknya, ia bergumam bahwa Bota terus saja membuatnya terkejut. Sambil memegang erat tali layang-layang, Bota kemudian membuka suara, menyinggung kembali perkataannya kemarin. Kana pun meminta Bota untuk tidak memikirkannya terlalu jauh. Ia menganggap semua itu hanyalah ketidaksengajaan akibat efek racun. Namun tanpa menatap Kana, Bota menegaskan bahwa saat itu ia berbicara dengan sungguh-sungguh. Ia kemudian menoleh, menatap Kana secara langsung, dan menegaskan sekali lagi bahwa perasaannya itu sudah ada sejak lama. Sejak perang sarang, sejak hari di mana ia sudah siap mati, sejak saat pandangannya tak pernah lepas dari Kana, dan keinginan untuk mengungkapkan perasaan itu terus ia pendam. Mata Kana melebar mendengar pengakuan yang diucapkan secara langsung itu. Untuk sesaat, tubuhnya membeku. Bota terus menatap mata Kana tanpa mengalihkan pandangan, lalu bertanya dengan suara tenang namun serius, apa jawaban Kana mengenai perasaannya itu. Cahaya sore yang kian meredup seolah bersiap menjadi saksi atas jawaban Kana. Ia memanggil nama Bota sejenak. Suaranya tertahan di tenggorokan. Namun sebelum kata itu sempat terucap, suasana mendadak pecah oleh dentangan bel kapal yang keras. Suara logam itu menggema di udara, memaksa keduanya menoleh bersamaan. Sebuah kapal evakuasi terlihat mendekat. Di atas dek, orang-orang melambaikan tangan sambil meneriakkan nama Bota dan Kana dengan penuh kelegaan. Di antara mereka, tampak pelayan setia Bota. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat memanggil nama tuannya lantang. Melihat sosok itu, Bota tersenyum kecil. Tak menyangka mereka akan ditemukan secepat ini. Tali-tali mulai diturunkan dari kapal. Kana bergerak lebih dulu, meraih tali dan mulai merangkak naik dengan sigap. Namun di tengah kekacauan yang mulai mereda itu, seseorang di atas kapal tiba-tiba berteriak memanggil seseorang. "Rio, cepat kemari!" Kana tersentak. Ia langsung menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, bulu kuduk Bota meremang hebat saat nama itu diteriakkan. Di belakang mereka, dari permukaan laut yang tenang, muncul sesosok tubuh perlahan. Sosok itu jelas Rio. Ia muncul dalam keadaan terdiam, mata terpejam, tubuhnya terangkat setengah dari air. Namun pemandangan di sekelilingnya jauh mencekam. Para leviathan bermunculan satu persatu, lalu semakin banyak, hingga jumlahnya tak lagi terhitung mengitari tubuh Rio seperti kawanan yang patuh. Orang-orang di atas kapal mulai bergumam panik, bertanya-tanya, makhluk apa sebenarnya yang mereka lihat. Rio mengangkat tubuhnya sepenuhnya. Pada saat itulah kenyataan mengerikan terungkap. Sosok itu bukan lagi manusia. Ia adalah monster raksasa yang sebelumnya menyerang dan kini menggunakan tubuh Rio sebagai wadah barunya. Dari pinggang ke bawah, tubuhnya menyerupai duyung, sementara kedua tangannya menggenggam dua pedang milik Kana. Semua orang yang baru tiba membeku, diliputi keterkejutan dan rasa tidak percaya. Kana sendiri terpaku, matanya membesar saat menyadari kedua bilah senjatanya berada di tangan monster itu. Wajah Bota mengeras, amarah dan kejengkelan bercampur jadi satu. Ia akhirnya menyadari kebenarannya. Duyung raksasa yang sebelumnya mereka hadapi telah meninggalkan tubuh lamanya yang terluka parah dan menggantikannya dengan tubuh Rio. Monster itu kemudian menjerit dengan suara melengking menusuk telinga. Matanya menghitam sepenuhnya. Pada saat yang sama, para leviathan bergerak serempak, menyerbu ke arah kapal evakuasi. Kepanikan langsung meledak. Orang-orang berteriak dan berlarian tanpa arah. Kana segera tersadar dan berteriak memberi perintah untuk mundur. Bota menyusul, mengerahkan semua orang agar segera masuk ke dalam kabin, bersiap menghadapi kekacauan yang tak terelakkan. Kana segera meraih sebuah kapak yang terpajang di dinding kapal. Pada saat yang sama, para monster mulai merayap naik ke atas dek. Beberapa orang tewas seketika, tubuh mereka digigit, dicapik, lalu disantap tanpa ampun oleh para leviathan. Jeritan memenuhi udara, bersaut-sautan saat manusia-manusia itu dihancurkan hidup-hidup. Sesaat kemudian, monster-monster itu berhenti bergerak. Lubang di kepala mereka memanjang seperti mata siput. Dari dalamnya,
Tentakel-tentakel menjulur keluar dengan gerakan menjijikan, melesat menangkap orang-orang di sekitar. Mereka yang tertangkap diseret mendekat, separuh tubuhnya langsung dilahap. Dalam hitungan detik, tubuh-tubuh itu membusuk, lalu bergerak kembali diambil alih sepenuhnya oleh para monster. Bota menyaksikan semua itu dengan rahang mengeras. Amarahnya membuncah ketika ia akhirnya menyadari kenyataan pahit. Dirinya dan Kana telah dijadikan umpan. Pulau terpencil di tengah laut ini bukan tempat penyelamatan, melainkan perangkap, jebakan bagi siapapun yang datang menolong mereka. Tatapan Bota tertuju pada Leviathan yang menyerupai Sia. Duyung itu hanya menatap balik. Senyum tipis terukir di wajahnya dengan kegilaan yang tak disembunyikan. Pada saat itu juga, Bota akhirnya mengerti. Makhluk itulah pemimpin para Leviathan ini. Monster itu tertawa terbahak-bahak, menikmati pembantaian yang terjadi di hadapannya. Amarah Bota meledak sepenuhnya. Dengan golok di tangannya, ia bersumpah akan membuat makhluk itu menyesal karena telah mempermainkannya dan mengorbankan begitu banyak nyawa. Gelombang Leviathan berikutnya bergerak maju menerjang. Tanpa ragu sedikit pun, Bota dan Kana melompat ke lautan monster itu. Tebasan demi tebasan dilepaskan oleh Bota, sementara Kana mencincang para Leviathan dengan gerakan cepat dan tanpa belas kasihan. Mereka berdua bergerak laksana badai di tengah kepungan. Hanya dengan 2 orang, lautan monster yang mengelilingi mereka tercabik-cabik. Daging dan darah bercampur dengan air laut di atas dek. Dari dalam kabin, orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu terpaku dalam keterkejutan. Sosok Bota dan Kana tampak seperti bencana alam yang hidup. Salah satu dari mereka dengan wajah pucat menyarankan agar mereka membantu. Namun pelayan setia Bota segera mendekat dan menegaskan bahwa bantuan terbaik adalah tetap bersembunyi. Pria itu hanya bisa mengangguk setuju, menelan ludah dengan gugup. Sabetan pedang itu meluncur ke arah Bota. Di tengah kekacauan itu, Leviathan yang kini menggunakan tubuh Rio akhirnya maju. Kedua pedang di tangannya terangkat tinggi. Sabetan pedang itu meluncur ke arah Bota, namun justru menghantam Leviathan lain dari jalurnya, membelah tubuh monster itu. Bota terkejut melihat bilah tajam itu terpampang begitu dekat dengan wajahnya. Dalam benaknya, ia menyadari satu hal. Jika monster itu tadi memanfaatkan tekanan gas pada pedang tersebut dengan benar, kepalanya sudah pasti terbelah 2. Kana melesat masuk dan menebas tangan Rio dengan satu ayunan keras hingga lengannya terputus. Pedang yang terlepas itu jatuh berputar dan mendarat tepat di hadapan Bota. Dari bagian tubuh Rio yang terpotong, tentakel-tentakel menjijikan langsung menggeliat liar. Dalam sekejap, tentakel itu menjalar keluar seperti akar hidup dan membanjiri tubuh Kana yang berada paling dekat. Kana terhenti. Tubuhnya terkunci, ujung-ujung tentakel menancap ke kulitnya dan mulai menyuntikkan sesuatu. Jeritan kesakitan lolos dari bibirnya saat urat-urat biru menjalar di bawah kulit, menandakan racun dipaksa masuk ke tubuhnya. Namun Kana tidak menyerah. Dengan sisa tenaga, ia mengayunkan kapaknya dan menghantam tepat di dada Rio. Monster itu menggeram keras, tubuhnya terhuyung, lalu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, siap membelah Kana menjadi 2. Pada saat itulah, dari atas, sosok Bota meluncur turun. Tubuhnya berputar cepat layaknya tornado. Pandangannya terkunci tajam pada titik lemah Rio. Menggunakan pedang milik Kana, Bota melancarkan tebasan bertubi-tubi tanpa ragu. Dengan ekspresi dingin, ia mencincang tubuh monster itu dari berbagai arah. Tubuh duyung raksasa itu terbelah sepenuhnya. Bagian bawahnya terpisah dan melontarkan setengah tubuh Rio ke udara. Tubuh Rio jatuh menghantam dek kapal dengan suara berat. Organ-organ monster yang menjijikan tampak di bagian perut bawahnya. Rio tak lagi bergerak, tanda jelas bahwa monster raksasa itu telah tewas. Bota melangkah mendekat, menatap tubuh rekannya itu dengan wajah suram dan getir. Namun Kana segera berdiri di sampingnya meski nafasnya masih berat, lalu menegaskan bahwa pertarungan ini belum berakhir. Bota mengangguk pelan, memahami maksudnya. Di hadapan mereka, kini berdiri sang bos sesungguhnya, Sia. Makhluk itu menggenggam pedang milik Bota, sementara bawahannya mulai melaju dengan mulut-mulut menganga siap menyerang. Namun Leviathan itu hanyalah keroco di hadapan Bota dan Kana. Mereka berdua menebas tanpa ampun, menyingkirkan semua yang menghalangi, hingga akhirnya berdiri tepat di hadapan Sia. Wajah Sia tampak terperanjat saat menyadari keduanya telah berdiri begitu dekat. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, Kana dan Bota melancarkan kombinasi tebasan yang mantap. Tubuh Sia tercabik, darah muncrat ke udara,
dan makhluk itu terhuyung sebelum akhirnya terjatuh perlahan ke dek. Bota menatap tubuh Xia yang tergeletak dengan ekspresi pahit. Dalam hatinya ia bergumam bahwa kedamaian yang mereka jalani, hidup berdampingan dengan monster yang tak bisa diajak berkomunikasi, ternyata bukanlah solusi, melainkan ancaman yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan segalanya. Orang-orang yang mengintip dari balik jendela kabin masih diliputi ketakutan, namun perlahan mereka menyadari satu hal, mereka benar-benar selamat. Pintu kabin dibuka, memperlihatkan dek yang dipenuhi mayat Leviathan yang telah tercacah. Kekaguman dan rasa syukur bercampur ketika mereka memuji aksi Kana dan Bota yang bertarung tanpa ragu sedikit pun. Namun di tengah kelegaan itu, tanpa disangka-sangka, masih ada satu sosok yang bergerak di antara tumbukan mayat. Orang-orang sontak menjerit ketakutan. Bota dan Kana pun tak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Rio, dengan bagian tubuh bawah yang telah hilang, merangkak perlahan di atas dek yang berlumuran darah. Dengan sisa tenaga dan nafas yang terengah-engah, ia menghampiri jasad putrinya yang tergeletak di sisi kapal. Wajah Xia tampak pucat dan tak bernyawa. Rio mengangkat tangannya dengan gemetar, memanggil nama putrinya lirih. Ia mengelus wajah itu dengan lembut, lalu menarik tubuh Xia ke dalam dekapannya. Dalam pelukan terakhir itu, Rio menghembuskan nafas terakhirnya. Semua orang yang menyaksikan menahan haru, tak percaya pada pemandangan di hadapan mereka. Bota menunduk, dadanya terasa berat, begitu pula Kana yang berdiri terdiam. Kana akhirnya berkata bahwa meskipun Rio telah kehilangan kendali atas tubuhnya, rasa sayangnya terhadap Xia tetap ada hingga akhir, sama seperti Lita. Kini, Rio dan Xia pasti telah berbahagia di alam sana. Bota melangkah mendekati jasad Rio, menatapnya dengan mata yang basah, lalu berkata pelan, "Yang mirip Lita bukanlah Xia, tapi kamu, Rio." Jasad Rio dan Xia diserahkan kembali kepada lautan. Orang-orang berharap keduanya dapat bertemu lagi di alam sana, di tempat tanpa rasa sakit dan penderitaan, dan hidup bahagia selamanya. Bota dan yang lain hanya menatap ke arah laut tempat jasad itu tenggelam, lalu mengucap dengan suara berat, "Selamat jalan, Rio." Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu sejak insiden tersebut. Sorotan kembali ke Pulau Pohon Apel. Sang narator menjelaskan bahwa ada sebuah kapal spesial yang mampu mengarungi seluruh penjuru dunia, bernama Rada. Kapal ini berfungsi untuk menangani masalah pernikahan saudara di komunitas kecil. Setiap 3 tahun sekali, para pria dan wanita dewasa diizinkan mengunjungi pulau-pulau lain untuk menemukan pasangan. Para pengunjung dapat memberikan papan nama kepada orang yang ingin mereka ajak berkencan, dan penerima papan itu wajib menerima ajakan tersebut. Kini, kapal pengantin Rada akhirnya telah tiba di Pulau Pohon Apel. Para harponis tampak telah bersiaga, berjajar rapi untuk mengamankan acara. Bota mendengus kesal sambil melirik Kana, lalu bertanya, apakah memang wajib mengenakan seragam hanya karena ada kapal yang datang ke pulau ini? Kana menjawab dengan tenang, menegaskan bahwa memastikan keamanan para pengunjung sudah menjadi kewajiban mereka sebagai harponis. Bota terus memegangi kerah bajunya dengan wajah risih. Ia mengeluh bahwa kerah itu terasa terlalu sempit dan membuatnya tidak nyaman. Kana menanggapi datar, memberitahu bahwa kerah tersebut salah dikancing. Bota langsung panik, bertanya dengan gugup di bagian mana letak kesalahannya. Kana meliriknya sekilas sambil mendengus malas, lalu maju selangkah dan membetulkan kerah Bota dengan gerakan cepat, menyebut pria itu bodoh tanpa ragu. Sekejap, wajah Bota memerah. Ia hanya bisa diam pasrah saat Kana merapikan kerahnya. Tubuhnya kaku dan tatapannya teralihkan. Di barisan orang-orang, Kiho terlihat terkejut saat memperhatikan interaksi itu. Ia memberitahu pelayan setiap Bota dan mengatakan kalau dirinya memang tidak salah lihat. Keduanya menatap Bota dan Kana. Kiho mencurigai bahwa pasti ada sesuatu di antara mereka berdua. Kiho menceritakan bahwa tempo hari ia sempat mencari Bota dan Kana, namun justru mendapati mereka berguling-guling di pantai bersama. Pelayan itu mencoba berpikir positif, menyampaikan bahwa mungkin saja mereka sedang latihan. Namun Kiho menggeleng, menegaskan bahwa suasana hari itu terasa aneh. Ia mengingat dengan jelas bagaimana ia berlari ke arah pantai sambil berteriak, memberitahu ada sinyal minta tolong. Saat melihat kedatangannya, Bota dan Kana justru tampak terkejut, dan Kana tiba-tiba mengunci Bota tanpa ampun. Pelayan itu terdiam sejenak,
lalu akhirnya mengakui bahwa dirinya pun sebenarnya merasakan kejanggalan. Ia memberitahu Giho bahwa saat mereka berhasil menemukan Bota dan Kana di Pulau Duyung, bukannya lega, ekspresi keduanya justru terlihat kecewa, seolah tidak ingin ditemukan. Giho dan pelayan itu saling berpandangan. Dalam diam, mereka memiliki pikiran yang sama. Jangan-jangan hubungan Bota dan Kana bukan sekadar rekan seperjuangan. Rumor itu pun menyebar dengan cepat, menjalar ke seluruh penjuru pulau. Kabar tersebut sampai ke telinga Lita dan membuatnya terkejut. Dr. Void memberitahu Lita bahwa gosip itu sudah menyebar ke seluruh pulau pohon apel. Ia sendiri tampak sedikit heran melihat Lita yang sama sekali tidak mengetahui apa-apa, padahal telah tinggal bersama mereka selama ini. Lita dengan wajah datar mengaku tidak tahu menahu soal rumor tersebut. Namun perlahan, ia mulai memahami satu hal. Setiap kali ia pergi ke laut, kakaknya selalu terlihat bahagia dari biasanya. Dr. Void sebenarnya telah menduga hal itu sejak awal. Baginya, pernikahan dan kelahiran adalah fondasi terpenting bagi kemakmuran umat manusia. Kehidupan, menurutnya, tak lebih dari cara alam untuk mewariskan gen kepada generasi selanjutnya. Secara biologis, Kana dan Bota adalah pria dan wanita yang sehat, pasangan ideal untuk keberlangsungan spesies. Pikiran itu membuat Dr. Void tak sabar. Ia ingin melihat anak seperti apa yang akan terlahir dari perpaduan gen mereka berdua. Tiba-tiba, Dr. Void mendekati Lita dan menepuk pundaknya dengan ringan. Ia bertanya, apakah Lita sudah merasakan adanya aktivitas reproduksi? Lita hanya menatapnya dengan wajah datar, lalu balik bertanya, apa yang dimaksud dengan aktivitas reproduksi itu? Dr. Void mulai berbicara panjang lebar. Ia mengatakan bahwa jika dipikir-pikir, tubuh Lita sudah lama tidak bertambah besar, seolah-olah pertumbuhannya berhenti di titik tertentu. Tatapannya mengeras, penuh ketertarikan ilmiah saat menatap Lita, mengaku penasaran apakah Lita nantinya akan bereproduksi seperti manusia atau justru bertelur seperti ikan. Rasa penasarannya itu ia akui, bahkan membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Lita hanya menanggapi semua itu dengan ekspresi datar dan malas. Namun Dr. Void justru semakin menggila dengan obsesinya hingga membuat bulu kuduk Lita merinding. Ia memohon agar Lita mau membantunya sekali saja. Sebuah suntikan diangkat ke udara, senyum gila terlukis jelas di wajahnya. Dengan nada penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa demi umat manusia, Lita harus membantu eksperimennya kali ini. Ia bahkan meminta izin untuk mengekstrak telur Lita demi penelitian. Ketakutan, Lita langsung mengayunkan tangannya. Sebuah tentakel menghantam pipi Dr. Void dengan keras, hingga kacamatanya terlempar jauh. Tubuh Dr. Void terkapar tak berdaya di lantai, sementara Lita berbalik pergi, meninggalkan ruangan dengan pintu yang menggebrak keras. Monyet laut mendekati Dr. Void yang masih tergeletak. Dengan nada datar, ia menyampaikan bahwa mengucapkan hal semacam itu bisa menyakiti hati seorang remaja. Mendengar itu, Dr. Void mengaku heran. Ia tak mengerti bagaimana monyet laut bisa melihat Lita sebagai remaja biasa. Pandangannya beralih ke artefak yang terendam di dalam tabung. Dengan suara lirih penuh keyakinan, ia berkata bahwa baginya Lita terlihat seperti seorang ratu, sosok yang suatu hari nanti akan menyebarkan benihnya ke seluruh penjuru dunia. Di luar, kapal rada mulai mendekati dermaga. Orang-orang dari Pulau Pohon Apel tampak antusias menyambut kedatangannya. Wajah-wajah mereka dipenuhi harapan dan kegugupan. Bota terlihat menenangkan rekannya yang tampak tegang. Ia menjelaskan bahwa semua remaja berada di sini dengan perasaan yang sama, lalu meminta rekannya melakukan yang terbaik. Dengan nafas bergetar, rekannya mengaku jantungnya terasa seperti akan meledak. Ia kemudian meminta pendapat Bota tentang penampilannya. Bota menatapnya sekilas, lalu mengangguk mantap, menyatakan bahwa penampilannya sudah terlihat bagus. Saat kapal akhirnya berhenti di dermaga, orang-orang segera berbondong-bondong dan mendekat dengan wajah penuh harap. Suasana menjadi ramai oleh langkah kaki dan bisik-bisik gugup. Bota maju menemui kapten kapal, lalu menyambut para pendatang dengan sikap tegap. Mereka saling menatap satu sama lain, jantung berdebar-debar oleh rasa penasaran dan harapan. Bota memberi hormat dan memperkenalkan dirinya sebagai seorang harponis, menegaskan bahwa para harponis akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan keamanan semua orang selama berada di pulau ini. Baru saja Bota selesai memperkenalkan diri, para wanita tiba-tiba berlari berbondong-bondong ke arahnya.
Mereka langsung menempelkan papan nama ke seragam Bota, mengerubunginya tanpa ragu. Suara-suara kagum bermunculan, menyebut bahwa mereka datang jauh-jauh ke tempat ini hanya demi bertemu dengan sang Leviathan Slayer. Bahkan sosok aslinya jauh lebih keren daripada kabar yang beredar. Dengan perasaan tidak enak, Bota menyampaikan bahwa dirinya sedang bertugas. Namun di sisi lain, matanya melebar terkejut meski senyum masih terjaga saat ia mendapati Kana juga tengah dikerumuni para pria. Perhatian Bota tertuju pada begitu banyak papan nama yang menempel di seragam Kana. Hati Bota langsung membara, terlebih ketika melihat Kana digoda tanpa henti. Dengan wajah menegang, ia membuka jalan di antara para wanita yang mengerumuninya, lalu berjalan cepat sambil menoleh ke sana kemari memanggil Kana. Melihat kebingungan Bota, salah satu rekannya memberitahu arah Kana pergi. Namun pencarian itu tak membuahkan hasil. Bota justru melewati orang-orang yang tengah berkencan, hingga langkahnya membawanya ke sebuah ruangan yang sepi dan sunyi. Di bawah langit malam, Bota akhirnya menemukan Kana yang berdiri sendirian. Bota menatapnya dalam diam. Ia tahu betul, hati Kana mirip lautan, luas, dalam dan tenang. Wanita itu menoleh dan dengan lembut memanggil nama Bota. Di dalam hatinya, Bota bergumam bahwa lautan dalam diri Kana adalah lautan tanpa angin, tak tergoyahkan oleh apapun. Ia mendekat sambil bertanya-tanya, apakah dirinya mampu menggetarkan air yang setenang itu. Dengan suara tenang, Bota menyampaikan bahwa dirinya belum mendapatkan jawaban dari Kana. Kana menanggapi dengan sikap datar, menyampaikan bahwa saat itu Bota hanya sedang diliputi kebingungan dan perasaan tersebut menurutnya akan menghilang dalam waktu dekat. Mendengar itu, Bota merasakan lautan itu sama sekali tidak bergeming. Ketenteraman yang berdiri di hadapannya tetap diam, seolah menolak untuk terusik. Namun Bota justru tersenyum tipis, senyum yang tenang namun penuh keyakinan, lalu menyatakan, "Perasaan ini tidak sementara, aku sudah merasakannya dari dulu. Jauh lebih lama dari dugaanmu, Kana." Kana mulai goyah. Getaran kecil itu jelas terlihat di wajahnya yang selama ini selalu tenang dan terkendali. Bota perlahan melangkah lebih dekat, berusaha mengobrak-ngabrik lautan itu bukan dengan paksaan, melainkan dengan ketulusan yang tak disembunyikan. "Kana, aku bisa menunggu lebih lama dari yang kamu tahu." Tangannya perlahan menyentuh seragam Kana yang dipenuhi papan nama. Satu persatu papan itu dilepasnya, seakan menandai pilihannya sendiri. Bota lalu melanjutkan dengan suara yang mantap. "Aku bisa menunggu selama 3 tahun, 6 tahun pun tidak masalah. Dan aku bisa melalui penantian selama 9 tahun dengan mudah. Tidak peduli aku harus menunggu selama apa, aku tidak akan menyerah. Aku hanya ingin membuktikan diriku dan diakui olehmu dari dulu." Badai mulai menghantam lautan itu. Di dalam hati, Kana bertanya-tanya, mengapa Bota terus mengganggu kehidupan sehari-harinya, kehidupan yang selama ini ia jaga dengan susah payah, setenang dan seteguh mungkin. Ombak kecil mulai muncul, mengusik permukaan yang selama ini tak beriak. Kana perlahan membuka suara, wajahnya masih dipenuhi keraguan, nafasnya tertahan, dan ia meminta Bota untuk menyudahi semua ini. Sebelum Kana menyelesaikan perkataannya, Bota segera memeluk lautan itu. Seketika, laut yang tenang benar-benar terguncang. Ombaknya bergulung tanpa bisa ditahan. Bota menatapnya lurus, tanpa ragu, lalu berkata, "Aku sudah mencintaimu sejak dulu, dan akan terus mencintaimu." Setelah perasaan itu terungkap, Bota menyatukan bibirnya dengan wanita yang dicintainya. Langit malam pada hari itu menjadi saksi bisu, menjadi bukti bahwa perasaan yang dipendam bertahun-tahun akhirnya tersampaikan. Kana terdiam, ia tidak menolak perasaan itu, tidak juga menjauh. Dalam benaknya, ia bergumam bahwa dulu ia percaya bisa mati tanpa penyesalan selama berjuang sekuat tenaga membunuh Leviathan. Namun malam-malam yang berhasil ia lalui terasa begitu panjang, sunyi, dan melelahkan. Ingatannya melayang pada ayahnya, pada tangan yang mengusap sebuah ornamen bola salju sebelum memberikannya sebagai hadiah. Bagi Kana, malam itu benar-benar panjang, dan dahulu satu-satunya kebahagiaannya adalah melihat dunia melalui bola kristal salju tersebut. Dalam kehidupannya kini, bagi Kana, Bota bukan hanya rekan seperjuangan yang selalu bisa diandalkan, melainkan juga seseorang yang tanpa ia sadari telah menjadi kebanggaannya. Ia teringat pada momen saat persiapan perang sarang,
ketika ia meminta Bota berjanji untuk kembali hidup-hidup. Sejak dulu, Bota selalu mampu mengusik ketenangannya, menembus jarak yang ia bangun rapat, hingga pada akhirnya hembusan angin itu perlahan masuk ke dalam hatinya tanpa bisa dicegah. Sorotan kemudian beralih ke rumah mereka. Lita yang hendak pulang berhenti sejenak, menatap kediaman yang bagian dalamnya masih diterangi cahaya lampu. Dari balik jendela, ia melihat siluet Kana dan Bota yang saling bertatapan dalam keheningan yang hangat. Dr. Void yang berdiri di belakangnya memanggil Lita dan menawarkan untuk mengobrol sejenak. Lita menyampaikan ketidakberatannya, mengingat kakaknya sedang sibuk. Mereka berdua kemudian berada di pesisir pantai. Di sana, Dr. Void mengatakan bahwa ia mendengar kabar tentang Leviathan yang kembali menyerang manusia. Ia bertanya, apakah kendali Lita masih berada dalam kondisi baik. Lita menoleh sambil tersenyum tipis, lalu menjawab bahwa ia sedang berusaha menciptakan kedamaian di bawah laut, meski tidak selalu mendapat sambutan hangat. Lita perlahan melangkah menuju laut dan meminta Dr. Void menyampaikan kepada kakaknya bahwa ia akan pergi untuk sementara waktu. Dengan rasa penasaran, Dr. Void bertanya kemana Lita akan pergi. Lita menjawab bahwa dirinya akan menuju Himalaya, menyebut bahwa ratu baru terus bermunculan akhir-akhir ini dan perang bisa pecah kapan saja. Dr. Void mengangguk penuh kekhawatiran membenarkan hal itu. Ia menyatakan bahwa kompetisi antar spesies tidak akan pernah berakhir, bahwa selalu ada sisi yang harus musnah agar perang dapat dihentikan. Dalam lingkungan seperti itulah, menurutnya, Leviathan bisa dikalahkan. Ia juga menyebut bahwa manusia suatu hari akan punah, dan karena itu, manusia harus berevolusi, sama seperti Lita. Di bawah rembulan, Lita menanggapi dengan suara tenang namun tegas. Ia berkata bahwa manusia pasti bisa bertahan hidup dengan tidak mengabaikan mereka yang putus asa, dengan membantu mereka yang paling kesusahan, solidaritas yang tinggi, perhatian yang terus-menerus, pengorbanan bagi sesama, dedikasi tanpa batas, serta penghormatan dan cinta antar manusia. Semua itu, menurutnya, akan menyelamatkan umat manusia. Lita menyampaikan keyakinannya dengan senyum penuh kepercayaan diri. Setelah itu, ia melangkah masuk ke dalam lautan yang gelap. Tubuhnya perlahan menghilang di antara riak dan air. Dr. Void hanya terdiam, menatap hamparan laut yang terbentang luas di hadapannya. Cerita sampingan ini ditutup dengan cinta antara Bota dan Kana. Pada malam itu, tidak ada satupun yang mengganggu kebahagiaan mereka, seperti ornamen salju yang pernah diterima Kana. Momen itu terasa begitu indah dan damai bagi siapapun yang menyaksikannya. Dan Kana, yang dulu hanya ditemani malam-malam sepi, kini yakin bahwa ia akan benar-benar bahagia menjalani hidup di rumah seperti ini.